Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Raka Trilaksono dari kelompok 10 dengan rekan kami. Saya Nur Afifah Lestari. Saya Ripriani Dwi Anggraini. Saya Devina Saputra Setia. Saya Chandra Bayu Ariandi. Dengan ini kelompok 10 akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Saya akan menjelaskan pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan yang memproduksi dan menghasilkan hormon. Hormon ini yang membantu mengontrol banyak fungsi penting, termasuk kemampuan mengubah kalori menjadi energi yang digunakan untuk menjalankan seluruh fungsi sel dan organ tubuh. Endokrin terbagi menjadi 8 macam. 1. Kelenjar hipofis. 2. Kelenjar tiroid. 3. Kelenjar paratiroid. 4. Kelenjar timus. 5. Kelenjar suprarealis atau adrenal. 6. Kelenjar pienalis atau epifis. 7. Kelenjar pankreas. 8. Kelenjar kelamin. Saya Ripriani Dwi Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelenjar hipofisis, yaitu kelenjar yang berperan penting dalam sekresi hormon dari semua organ endokrin. Kelenjar hipofisis bisa disebut dengan kelenjar pemimpin. Fungsi dari kelenjar hipofisis yaitu memproduksi dan melepaskan beberapa jenis hormon yang membantu menjalankan fungsi penting dalam tubuh manusia. 2. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar hormon yang terletak di bagian depan bawah leher. Kelenjar tiroid memiliki fungsi yaitu sebagai perangsang proses oksidasi, mengatur penggunaan oksidasi, mengatur pengeluaran CO2, mengatur kimia, jaringan dan metabolisme penyakit dari kelenjar tiroid. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Lestari. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penyakit dari kelenjar tiroid. Penyakit dari kelenjar tiroid terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada hipofungsi yang memiliki 2 penyakit, yaitu yang pertama ada kretinismus, yaitu suatu kelainan yang disebabkan kekurangan hormon tiroid. Biasanya penderita ini mempunyai bentuk tubuh yang pendek dengan proporsi tidak normal. Yang kedua ada myxedema, yaitu suatu penyakit yang dimana keadaan tubuhnya menjadi bengkak, pucat, dan kering. Selanjutnya ada hiperfungsi, memiliki 2 penyakit. Yang pertama ada hipertiroidisme, yaitu sebuah kondisi di mana kelenjar tiroid menghasilkan hormon dalam jumlah berlebihan. Misalnya dapat menyebabkan gangguan penglihatan. Yang kedua ada toksikosis, yaitu suatu kondisi ketika kadar hormon di dalam darah meningkat. Kondisi ini dapat menyebabkan tremor, jantung berdebar, hingga berat badan menurun. Nama saya Chandra Bayu Ariandi. Saya akan menjelaskan yang nomor 3, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah, mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah, dan merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal, meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Yang keempat, kelenjar timus. Kelenjar timus berperan memproduksi hormon yang berfungsi dalam pematangan sistem imun. Fungsi dari kelenjar timus yaitu mengaktifkan pertumbuhan badan dan mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Yang kelima, kelenjar suprarenalis atau adrenal. Kelenjar ini adalah kelenjar kecil yang letaknya ada di atas ginjal di perut bagian atas. Fungsi dari kelenjar adrenal yaitu menghasilkan sejumlah hormon yang membantu menjaga tekanan darah. Nama saya Devina Saputra Setia. Saya ingin menjelaskan kelenjar penalis. Kelenjar penalis terdapat dalam otak di dalam kedalaman perkitas dengan vertebra yang kecil merah seperti sebuah kamera yang fungsinya belum diketahui dengan jelas. Kelenjar ini dapat menghasilkan dengan sel internal dalam membantu dengan proses kelompok yang kelamin. Kelenjar pengaris terdapat pada belakang lambung di depan yang lumbia 1 dan 2 terdiri dalam sel-sel apeler dan berbeta serta apeler yang menghasilkan horma dengan gelombang yang sedangkan serta beta dengan menghasilkan dengan hormon fungsi sulit dengan yaitu dalam gambar dengan fungsi yang digunakan sebagai pengobatan. Yang ke-8, kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin terbagi menjadi 2 bagian,
yaitu yang pertama, kelenjar testis. Terdapat pada pria di skrotum menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi menentukan sifat kejantanan serta mengontrol pekerjaan seks sekunder pada laki-laki. Yang kedua, kelenjar ovarika terdapat pada wanita. Terletak pada ovarium di samping kiri dan kanan uterus, dapat menghasilkan hormon prosteron dan estrogen. Hormon ini mempengaruhi pekerjaan uterus serta memberikan sifat kewanitaan. Demikian yang dapat kami presentasikan dari kelompok kami, kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.